Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak sekalian dalam pelajaran fisika kelas 11 MIPA SMA. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan partikel dan kesetimbangan benda tegar. Namun sebelumnya kamu perhatikan gambar seorang yang melakukan akrobatik ini. Orang ini dalam kondisi setimbang. Kamu lihat kursi di bawahnya itu aturannya atau memasangnya tidak beraturan. Kemudian dia hanya bertumpu pada satu tangan, namun dapat berada pada posisi setimbang. Nah, ini adalah contoh suatu sistem dalam keadaan atau kondisi setimbang. Nah, sekarang dari gambar ini kita bisa mengambil pertanyaan. Yang pertama adalah kondisi yang bagaimana sesuatu dikatakan setimbang itu. Kemudian yang kedua, apa syarat-syaratnya supaya suatu benda dapat mengalami kesetimbangan. Nah, ini nanti yang harus bisa kita pahami. Dua pertanyaan itu harus kita bisa jawab. Namun sebelumnya ada beberapa hal dulu yang harus kita samakan persepsinya. Yang pertama adalah pengertian partikel. Untuk bab ini pengertiannya adalah suatu zat yang hanya dapat bertranslasi saja. Translasi itu adalah gerak menggeser saja. Kemudian benda tegar itu adalah benda yang kuat. Suatu benda yang dapat bertranslasi dan juga dapat berrotasi. Jadi dua batasan ini kita pahami dulu. Kalau partikel zat hanya dapat bertranslasi saja, tapi kalau benda tegar selain bertranslasi juga dapat berrotasi. Nah, selanjutnya kita juga harus mengingat kembali penyebab gerak translasi adalah gaya. Ini sudah kamu ketahui. Sedangkan penyebab gerak rotasi adalah momen gaya atau torsi. Ini juga sudah kamu ketahui. Dan kemudian yang dimaksud kondisi timbang ini adalah kondisi diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi yang dimaksud setimbang itu hanya ada dua saja, yaitu diam atau bergerak lurus beraturan. Dengan demikian untuk pertanyaan yang pertama sudah kita jawab karena memang ini sudah kamu ketahui di kelas 10 kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Syarat supaya partikel setimbang adalah jika resultan gaya pada partikel sama dengan 0. Jadi sigma F sama dengan 0. Jadi kalau yang dibahas hanya partikel saja, supaya setimbang syaratnya cukup sigma F sama dengan 0. Karena partikel itu hanya dapat bertranslasi. Translasi adalah penyebabnya gaya. Jadi kalau begitu supaya partikel setimbang ya gayanya harus 0 atau jumlah gayanya sama dengan 0. Kemudian kalau untuk benda tegar karena dia dapat bertranslasi dan juga dapat berotasi, berarti syarat supaya setimbang yang pertama gayanya harus sama dengan 0. Jumlah gayanya atau resultan gaya sama dengan 0. Itu supaya translasinya diam. Kemudian yang kedua ada resultan momen gaya sama dengan 0 supaya rotasinya diam sehingga benda tegar dalam kondisi setimbang. Jadi yang penting untuk kesetimbangan ini saja sekalian, hanya ada konsep yang sederhana ini. Jadi saya ulang, partikel supaya setimbang syaratnya sigma F sama dengan 0. Benda tegar supaya setimbang syaratnya ada dua, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Itu aja yang konsep tentang kesetimbangan. Nanti yang penting adalah aplikasi dari persamaan-persamaan ini. Namun sebelumnya kalau kita bicara kesetimbangan, supaya efektif kita dalam memecahkan masalah atau mengerjakan soal kesetimbangan, perlu ada strategi, yaitu strategi dalam menyelesaikan soal-soal kesetimbangan. Yang pertama, setelah kamu melihat gambarnya nanti melihat sistemnya,
pastikan siapa yang digunakan sebagai objek kesetimbangan. Itu yang pertama, memastikan objek kesetimbangannya siapa atau apa. Kemudian yang kedua, gambar semua gaya yang bekerja pada objek kesetimbangan. Tidak boleh lebih atau kurang, harus pas. Yang ketiga, gunakan rumus atau persamaan kesetimbangan sesuai dengan objek, partikel ataukah benda tegar. Objeknya partikel ataukah benda tegar. Kemudian yang keempat, apabila menggunakan objek benda tegar, nanti pasti akan menggunakan momen gaya. Nah, kalau menggunakan momen gaya berarti harus kita pilih poros putarnya di mana. Ini juga perlu strategi. Yang pertama strateginya adalah pilih titik yang di dalamnya terdapat paling banyak gaya. Jadi dalam sistem benda itu, mana titik yang paling banyak gayanya, itu kita pilih sebagai titik poros putar. Terus yang kedua, jangan pilih titik yang di dalamnya ada gaya yang akan dicari nilainya. Jadi kalau misalkan yang dicari itu gaya F, ya jangan dipilih titik yang di situ ada gaya F-nya. Dan yang ketiga, jangan pilih titik yang di dalamnya ada gaya yang sudah ada nilainya. Jadi kalau di titik itu ada gaya yang sudah ada nilainya, jangan dipilih sebagai titik poros putar. Nah, ini strategi dalam menyelesaikan soal-soal kesetimbangan. Ini hanya strategi, bukan konsep. Jadi hanya untuk mempermudah aja supaya kita efektif dalam mengerjakan soal-soal. Nah, sekarang supaya lebih memahami, kita coba diskusikan contoh soal. Ini gambarnya, sistem gambarnya seperti ini. Ada benda W yang nanti nilainya 50 Newton, itu diikat dengan tali, kemudian talinya digantung pada suatu papan atau suatu gantungan, sehingga bentuk talinya seperti itu. Ada tali AC, ada tali BC, kemudian ada tali yang ke bawah ini. Masing-masing sudutnya di sudut A 30 derajat, di sudut B 45 derajat. Kemudian tali AC itu kan memiliki tegangan. Kita namakan tegangan tali T1. Kenceng ya, namakan T1. Tali BC juga memiliki tegangan atau gaya tegang. Kita namakan T2. Sedangkan nanti yang ke bawah, tegangan talinya sama dengan W-nya, beratnya benda itu. Pertanyaannya adalah, hitung tegangan T1 berapa dan hitung pula tegangan T2 berapa. Nah, ini permasalahan nomor 1. Sekarang kita coba kerjakan. Langkah-langkahnya untuk mengerjakan, satu adalah ini. Pertama kali kita tentukan objek kesetimbangannya. Apa objek kesetimbangannya? Nah, di sini kamu harus bisa menentukan objek kesetimbangannya apa. Objek kesetimbangannya menurut saya adalah titik C ini, titik C. Maka di sini kita gambar objeknya titik C. Nah, ini titik C. Kemudian yang kedua adalah kita gambar semua gaya pada titik C itu, karena objeknya adalah titik C. Kita gambar. Maka akan ada gambar pada titik C itu T1 tadi, tegangan tali yang ke kiri, kemudian ada T2, tegangan tali yang ke kanan, dan ada W yang ke bawah. Jadi pada titik C ada 3 gaya, T1, T2, dan W. Nah, dengan demikian langkah kedua sudah kita kerjakan, yaitu menggambar semua gaya yang bekerja pada objek kesetimbangan, bekerja pada titik C sebagai objek kesetimbangan. Kalau sudah, nanti untuk gaya-gaya yang belum vertikal atau belum horizontal, artinya masih miring seperti T1 dan T2 ini,
perlu kita uraikan berdasarkan komponennya. Sehingga ada komponen yang mendatar dan ada komponen yang vertikal. Nah, ini yang gambar putih ini atau garis putih adalah komponen dari T1. Sehingga sekarang ada komponen mendatar, ada komponen vertikal. Kemudian seperti yang lalu, kalau ujung-ujungnya kita hubungkan akan membentuk kotak. Nah, di sini nilainya adalah T cos 30. Sedangkan di sini adalah T sin 30. Karena sudutnya 30 ada di sini. Jadi yang mengapit sudut kita pakai cos. Yang tidak mengapit sudut kosong di sini pakai sin. Dengan demikian T1 komponennya adalah T1 cos 30 dan T1 sin 30. Kemudian kita beralih ke T2. Nah, ini komponennya berwarna merah. Kemudian sudutnya 45 ada di sini. Berarti yang ke kanan adalah T2 cos 45 karena komponen yang merah bawah ini mengapit sudut 45. Sedangkan yang di atas ini, yang ke atas vertikal adalah T sin 45, T2 sin 45. Jadi kamu lihat pada titik C ini ada T cos 30 ke kiri, ada T2 cos 45 ke kanan. Terus yang ke atas ada dua macam juga. Yang putih itu T sin 30, sedangkan yang merah ini adalah T2 sin 45. Saya ulang, yang putih adalah T1 sin 30, yang merah adalah T2 sin 45. Nah, kalau sudah diuraikan berdasarkan komponen seperti ini, sehingga sekarang gaya-gaya itu sudah berada pada vertikal dan sudah berada pada horizontal. Maka kita analisis berikutnya. Karena karena objek keseimbangannya berupa titik atau partikel, maka persamaan yang dipakai adalah cukup sigma F sama dengan 0. Nah, itu dibagi dua atau dibuat dua tahap. Sigma Fy sama dengan 0. Nanti kita bicara gaya yang arahnya vertikal, yang ke atas dan yang ke bawah. Karena setimbang, berarti nanti pasti gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Kita masukkan. Nah, yang ke atas adalah T1 sin 30. T1 sin 30 ini ditambah T2 sin 45, T2 sin 45. Nah, ini harus sama dengan W, Kemudian yang sudah ada nilainya W, kita masukkan nilainya W, yaitu dengan nilai 50. T1 tetap ditulis T1 karena kita belum tahu berapa nilainya, justru yang akan dicari nilainya sin 30 setengah. Ditambah T2 juga belum tahu nilainya berapa. Sin 45 adalah setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2 sama dengan 50. Kemudian supaya lebih sederhana, masing-masing kita bagi dengan setengah. Masing-masing ini kita bagi dengan setengah. Maka hasilnya adalah T1 kali setengah dibagi setengah, T1 saja. T2 kali setengah akar 2 dibagi setengah, tinggal T2 akar 2. Kemudian 50 dibagi setengah hasilnya 100. Maka akan diperoleh, misalnya kita sendirikan T1, maka T1 sama dengan 100 ini dikurangi T2 akar 2. Mula-mula plus T2 akar 2, kita pindah ke sebelah kanan menjadi min T2 akar 2. Maka kita peroleh persamaan pertama ini. Kenapa harus kita buat persamaan ini? Karena tujuan kita mencari T1 dan mencari T2, sementara di sini belum ada semua, berarti tidak bisa kita kerjakan. Artinya mencari T1 belum bisa karena T2 belum ada, mencari T2 juga belum bisa karena T1 belum ada. Maka kita buat persamaan seperti ini, kemudian kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu sigma fx sama dengan 0. Maka kalau kita bicara sigma fx, kita lihat gaya-gaya yang mendatar, yang ke kanan dan yang ke kiri. Karena titik C setimbang,
Berarti gaya yang ke kanan sama dengan gaya yang ke kiri. Kita tulis seperti itu. T2 cos 45, T2 cos 45 sama dengan T1 cos 30. Jadi seperti ini. Kemudian kita substitusi. T1-nya kita ganti dengan 100 min 1,41 T2. Kita substitusi atau kita ganti. Sehingga menjadi T2 ditulis kembali cos 45 setengah akar 2 sama dengan T1 diganti dengan 100 min 1,41 T2. Ini dalam kurung itu. Kemudian cos 30 kali cos 30. Kita lanjutkan. T2 kita tulis T2. Setengah akar 2 itu 0,71. Sama dengan tulis kembali 100 min 1,41 kali T2 cos 30 adalah 0,86. Maka dari sini sudah terlihat sekarang. Sudah terlihat bahwa pada persamaan ini hanya mengandung satu variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu T2. Maka T2 pasti bisa dihitung. Oke, ini tetap kita tulis di bawahnya. Kemudian yang dalam kurung ini semuanya dikalikan dengan 0,86. 100 kali 0,86 dikurangi 1,41 T2 dikalikan 0,86. Ini tetap hanya dibalik penulisannya 0,71 T2 sama dengan 100 kali 0,86 dikurangi 1,21 kali T2. Jadi 1,41 kali 0,86 adalah 1,21. Selanjutnya T2 dengan T2 kita kumpulkan. Ya, kita kumpulkan 0,71 T2 sebelah kiri tetap. Kemudian min 1,21 T2 yang sebelah kanan kita pindah ke kiri jadi positif. Positif 1,21 T2 hasilnya adalah 100 kali 0,86. Ini kita jumlah, ini kita kalikan. Akhirnya ketemu 1,92 T2 sama dengan 86. Dan T2 sama dengan 86 dibagi 1,92. Hasilnya adalah 44,8. Maka sudah ketemu nilai T2 adalah 44,8 Newton. Sekarang berapa nilai T1? Maka kita gunakan persamaan ini. T1 sama dengan 100 min 1,1 T2. Tinggal nanti T2-nya diganti dengan 44,8. Nah ini T2-nya diganti dengan 44,8. Hasilnya adalah T1 sama dengan 100 dikurangi 63,2. 1,41 kali 44,8, 63,2. Maka ketemu 36,8 Newton. Dengan demikian keduanya sudah kita hitung nilainya. T1 ketemu 36,8 Newton, T2 sama dengan 44,8 Newton. Dengan demikian sudah selesai untuk contoh soal yang pertama. Semoga bisa dipahami. Kemudian kalau sudah contoh soal kedua. Ini ada sebuah batang AB. Batangnya homogen. Homogen itu maksudnya serba sama. Jadi kalau dari kayu, kayu semua. Kalau dari besi, besi semua. Itu namanya batang homogen. Nah, batang homogen AB itu memiliki berat 400 Newton. Kemudian pada ujung B diberi beban 2000 Newton. Pertanyaannya adalah berapa tegangan tali T ini? Ini kan kenceng tali ini atau tegang, maka punya gaya tegang. Berapa nilainya? Itu permasalahannya. Kemudian kalau kita kerjakan seperti tadi langkahnya, pertama kali memikirkan dari sistem gambar ini mana sebagai objek kesetimbangan. Tidak lain adalah objek kesetimbangannya batang AB itu, batang AB. Nah kalau sudah ditentukan
objek kesetimbangannya, kemudian digambar semua gaya yang bekerja pada batang AB. Kita gambar. Yang pertama adalah gaya berat W di titik B. Nah ini gaya berat W di titik B. Sudah ada satu gaya. Kemudian yang kedua adalah gaya tegang tali C di titik C. Tadi kan ada tali ke kiri tadi ya. Itu ada gaya tegangnya, kita namakan T. Kemudian yang ketiga adalah berat batang AB. Karena batangnya homogin, berarti beratnya ada di tengah-tengah. Nah, nanti ini sebagai WAB. Jadi sekarang sudah ada 1, 2, 3 gaya. Kemudian yang keempat adalah gaya normal oleh dinding. Jadi begini, ujung titik A itu kan menekan dinding. Karena dinding ditekan, dia ganti menekan ujung A berupa gaya normal yang kita namakan dengan NX arahnya ke kanan. Karena gaya normal itu arahnya selalu tegak lurus dengan bidang yang ditekan. Karena ujung A menekan dinding, berarti dindingnya vertikal, maka gaya normalnya tegak lurusnya berarti horizontal, NX ini. Sedangkan yang kedua adalah gaya normal akibat lantai. Ujung A juga menekan lantai, maka nanti lantai memberikan gaya normal ke atas sebagai NY. Ini juga tegak lurus dengan lantai. Sehingga sudah lengkap sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 gaya pada batang AB. Nah kalau sudah, ini tidak boleh kurang atau lebih, gambarnya harus pas. Kalau lebih nanti keliru, kalau kurang juga keliru jawabannya, harus pas. Kemudian karena nanti kita akan kemungkinan menggunakan torsi, mengingat bendanya benda tegar, objeknya, maka untuk gaya-gaya yang belum tegak lurus batang, kita uraikan. Kita mulai dari W. Ini adalah komponen W yang tegak lurus dengan batang. Sudutnya 53, kalau di sini 53, ini juga 53. Menggunakan teori matematik biasa. Maka namanya W cos 53. Kemudian komponen yang sejajar dengan batang kita namakan W sin 53 karena di sini kosong, tidak ada sudut. Nah, itu kalau dihubungkan ujung-ujungnya kotak seperti yang lalu, W-nya 2000 Newton. Maka W sekarang sudah digambar komponennya, yaitu komponen W yang tegak lurus batang adalah W cos 53 derajat, komponen W yang berimpit dengan batang adalah W sin 53. Selanjutnya untuk T. Karena T ini juga belum tegak lurus terhadap batang AB, mengingat nanti kita akan menggunakan torsi, maka T juga harus kita uraikan. Ada yang berimpit dengan batang, ini yang hijau pertama itu nilainya adalah T cos 53 karena langsung mengapit sudut yang dipakai. Kemudian ada yang tegak lurus dengan batang, kita namakan T sin 53 karena di sini kosong, tidak ada sudut yang dipakai, berarti pakai sin 53, T sin 53. Maka sekarang T sudah digambar komponennya. Komponen yang tegak lurus dengan batang T sin 53, komponen yang sejajar dengan batang adalah T cos 53. Jadi sudah selesai untuk T. Selanjutnya WAB. WAB juga gitu. Ini kan belum tegak lurus dengan batang. Maka kita uraikan yang merah itu tegak lurus dengan batang. Sudutnya 53 ini dengan matematik biasa, sudut kosong sudut. Maka ini menjadi
WAB cos 53, WAB cos 53 karena mengambil sudut. Dan yang kedua adalah yang sejajar atau berimpit dengan batang, tentu kita namakan WAB sin 53 karena di sini kosong, tidak ada sudutnya. Nah, ini kalau dibuat jadi kotak. Sedangkan untuk NY dan NX sementara kita biarkan dulu. Nah, dari analisis gambar ini, lantas kita data yang kita butuhkan, misalkan nanti kita butuh sin 53 adalah 0,8, butuh cos 53 adalah 0,6, ini kita hitung dulu pakai kalkulator. Kemudian AB 1 meter, A sampai B itu 1 meter. Dalam soal begitu. Kemudian tadi A sampai C 0,75 meter dan A sampai D adalah setengah meter. Setengah meter itu asalnya dari setengahnya 1 itu, karena D adalah titik berat dari batang AB, tengah-tengah karena homogen. Nah, kalau sudah datanya ini disiapkan, data pendukungnya, maka lantas kita jawab. Karena objeknya adalah benda tegar, maka persamaan yang dipakai dua macam, sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Teorinya tadi kan begitu. Kemudian anak sekalian, ketika kita akan menggunakan dua persamaan seperti ini, berdasarkan pengalaman, kita coba dulu menggunakan sigma tau sama dengan 0. Siapa tahu nanti dengan sigma tau sama dengan 0 sudah bisa menyelesaikan masalah. Tapi andai kata nanti belum bisa menjawab pertanyaan, baru kita gunakan sigma F sama dengan 0. Jadi kita mulai, sigma tau sama dengan 0. Nah, karena kita bicara torsi, maka kita harus memilih poros putar. Strategi memilihnya tadi adalah 1. Pilih titik yang di situ atau di dalamnya bekerja paling banyak gaya. Kalau di titik B hanya ada satu gaya, di titik C hanya ada satu gaya, di titik D hanya ada satu gaya, tetapi di titik A ada dua gaya. Nah, ini sementara kita pakai titik A sebagai poros putar. Kemudian kita cek berikutnya. Jangan dipilih titik yang di dalamnya ada gaya yang akan dicari nilainya. Kita akan mencari nilai T. Oh, berarti jangan pilih titik C, karena di situ ada gaya yang akan dicari nilainya. Terus yang ketiga, jangan dipilih titik yang di dalamnya ada gaya yang sudah diketahui nilainya. Yaitu jangan pilih titik B, karena di titik B ada gaya yang sudah ada nilainya yaitu 2000 Newton. Maka sudah tepat yang kita pakai sebagai poros putar adalah titik A. Dengan demikian nanti semua lengan gaya diukur dari A. Kalau kita menggunakan torsi, nanti lengan gayanya selalu diukur dari A. Nah, sekarang kamu lihat gambar. Kalau poros putarnya di A, maka siapa saja yang menghasilkan torsi? NX dan NJ apakah menghasilkan torsi? Tentu tidak, karena keduanya berada pada poros putar, berarti tidak memiliki lengan gaya. Kalau tidak memiliki lengan gaya berarti torsinya sama dengan 0, maka NX dan NJ tidak menghasilkan torsi. Sedangkan WAB nanti menghasilkan torsi karena ada lengan gayanya yaitu DA. T menghasilkan torsi karena ada lengan gaya CA. Kemudian W nanti juga menghasilkan torsi karena ada lengan gaya BA. Jadi semuanya diukur terhadap A. Kita lanjutkan. Kita mulai dari WAB ini. Tentu yang kita pakai bukan WAB-nya tapi WAB cos 53, yaitu gaya yang tegak lurus dengan batang. Berarti WAB cos 53 dikalikan AD atau dikalikan DA, ini yang diambil tegak lurus, bernilai negatif karena kalau porosnya di A
kita tarik dengan WAB, maka nanti batang kan berputar searah jarum jam. Kalau berputar searah jarum jam negatif. Kemudian yang T, kita pakai T sin 53 yang tegak lurus. Berarti T sin 53 dikalikan CA. Nih, T sin 53 dikalikan AC. Nilainya positif. Karena kalau ditarik dengan gaya T itu, maka putaran batangnya akan berlawanan dengan jarum jam, bernilai positif. Kemudian yang ketiga, W cos 53 kali AB, jaraknya AB. Kita ambil yang tegak lurus. Nilainya juga negatif, karena kalau diputar dengan W cos 53, putarannya searah jarum jam. Maka ini harus sama dengan 0. Nah ini sekalian, ini kuncinya ada di sini. Kita harus cermat untuk menentukan persamaan torsinya. Jadi saya ulangi, untuk WAB torsinya adalah WAB cos 53 kali AD atau kali DA. Negatif karena berputarnya, hasil putarannya searah jarum jam. Kemudian T-nya kita ambil yang T sin 53 dikalikan CA atau AC. Dan yang ketiga W cos 53 dikalikan AB sama dengan 0. Kalau sudah demikian, tinggal kita masukkan nilainya. WAB diberi nilai 400, cos 53 0,6 sudah ada di sini, cos 53 0,6. Kemudian AD-nya adalah setengah. Ini AD-nya setengah meter sudah ada. Kemudian T yang dicari berarti kita tulis T saja. Sin 53 0,8 di sini sudah ada. AC 75. AC 75. Karena apa? 0,75 di sini sudah ada. AC 0,75 di sini sudah ada. Kemudian W-nya kita ganti dengan nilai 2000, ini 2000. Cos 53 0,6 di sini sudah ada. Cos 53 0,6. AB-nya 1 meter. Kita tulis 1. Sehingga ini harus sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan nilainya, kemudian kita hitung secara matematik biasa itu 400 kali 0,6 kali 0,5 hasilnya 120 min. 0,8 kali 0,75 hasilnya 0,6 T. Kemudian ini positif. Kemudian 2000 kali 0,6 kali 1 adalah 1200. Maka akan ada persamaan 120 tambah 0,6 T dikurangi 1200 sama dengan 0. Sekarang kamu lihat ini persamaan ini. Hanya mengandung satu variabel yang belum diketahui nilainya yaitu T. Maka T pasti bisa dihitung. Kita hitung 0,6 T sama dengan 1200 tambah 120. Min 1200 dipindah ke kanan jadi positif. Min 120 pindah kanan jadi positif juga. Sehingga 0,6 T sama dengan 1320 dan T-nya ketemu 2200 Newton. Jadi tegangan tali di sini adalah di T adalah 2200 Newton. Nah, ternyata anak-anak sekalian, hanya menggunakan sigma torsi sudah bisa menjawab pertanyaan. Maka kita tidak perlu lagi menggunakan sigma F sama dengan 0. Berarti ini sudah selesai untuk soal yang nomor 2. Semoga bisa dipahami. Ini keterangannya. Ternyata hanya dengan sigma tos sama dengan 0 sudah dapat menjawab pertanyaan. Berarti tidak perlu menggunakan sigma F sama dengan 0. Ini contoh soal yang kedua. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau kurang jelas silahkan kamu ulang-ulang lagi video ini. Atau bisa juga mengkaji PPT-nya, bukan videonya tapi PPT-nya. Terus kalau sudah, latihan soal. Ini anak sekalian seperti biasanya, bahwa nanti untuk anak-anak yang mau bertanya, mau menyampaikan pendapat, kemudian mau menyampaikan hasil pekerjaannya untuk
kita diskusikan atau kita koreksi, maka itu nanti akan mendapatkan poin. Yang mana poin itu, poin khusus, bisa dipakai untuk membantu nilai afektif dan untuk membantu nilai rapot. Maka silakan aktivitas dan kreativitas anak sekalian untuk bisa mendapatkan poin-poin khusus. Soal yang pertama, ada batang AB, ujung A menempel pada tembok, menempel dalam arti tidak dipaku tapi menempel begitu. Kemudian ujung B diberi beban di bawah ini 10 Newton, bebannya 20 Newton di B. Kemudian ujung B juga ditalikan dengan ujung C atau titik C pada tembok. Maka akan terjadi setimbang. Dengan demikian dapat kita pastikan bahwa temboknya kasar, tidak ada gaya gesek. Terbukti ujung A batang tidak jatuh ke bawah, berarti di sini temboknya kasar, sehingga dapat setimbang. Nah sekarang dengan data-data yang ada, AC-nya 0,3 meter, AB-nya 0,4 meter, batang AB-nya 10 Newton, homogin, kemudian beban di B 20 Newton, maka dalam kondisi timbang seperti ini, berapa tegangan tali BC atau CB? Tegangan tali ini berapa nilainya? Kemudian yang kedua, ada sebuah benda W, beratnya 20 Newton, digantung dengan model tali seperti itu. Ini talinya AB, BC, kemudian ke bawah menuju ke W. Sudut yang diketahui di sini adalah 45. Sementara ini tegak lurus, berarti 90 derajat ini. Maka dalam kondisi setimbang seperti ini, berapa tegangan tali pada tali AB, tegangan tali pada tali BC, juga tegangan tali pada tali BW. Jadi ada 3 pertanyaan, berapa tegangan tali AB, berapa tegangan tali BC, dan berapa tegangan tali BW. Itu saya kira 2 soal untuk latihan. Saya lagi, anak sekalian bisa mencoba sendiri dulu. Kalau nanti tidak bisa menyelesaikan diri, bisa sharing dengan teman yang lain lewat WA atau lewat sarana medsos yang lain, silahkan. Andai kata mau bertemu, jangan lebih dari 2 anak, itu pun harus pakai protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Kalau toh nanti belum bisa juga, bisa langsung bertanya pada saya sebagai guru pengampu, bisa lewat WA atau bisa lewat sarana e-learning yang sudah tersedia. Saya kira itu untuk kali ini tentang masalah kesetimbangan partikel dan kesetimbangan benda tegar. Semoga dapat dipahami dan selamat belajar, tetap semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.